warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di TDA Menyapa. Tentu saja dipandu oleh host yang tidak ada duanya, Kang Onik yang selalu cari gara-gara. Dan spesial nih, ini wow, kita syuting di tempat yang sangat indah, di kediamannya member TDA yang mau kita grebek. Tapi bukan member, ini mah udah suhu. Karena ini adalah the one and only Ketua TDA Garut, Kang Fahad, dan kebetulan sekarang lagi berhalangan dan digantikan oleh istri tercintanya, Teh Dea. Halo, assalamualaikum. Tepukan yang gemuruh. Gemuruh sekali dengan alam-alam yang ada di sekitar. Ini kayak di Bali ya, Bu? Masya Allah, mudah-mudahan Ciocong rasa Bali ini mah ya. Ya ampun, tapi ini kita masih tetap di Garut. Nah, ini tuh karena grebek member penasaran kan, Teh Dea ini bisa mempunyai harta kekayaan. Dan rumah seindah ini tuh bisnis apa sih, Bu? Kalau kita tempatnya kayak bentar, gini. sebelum terjun ke bisnis, perkenalkan lebih dahulu gitu ya. Halo semuanya, teman-teman, baik member TDA ataupun di luar TDA, seluruh masyarakat Indonesia. Iya. Perkenalkan, saya Dea. Facebooknya Nadia Tasinia, bisa di Dea penyanyi cilik. Dea Ananda itu ya. Domisili sekarang di Mekargali, Tarogong Kidul. Oh, aku pikir ini Pulau Dewata, Bali. Oh, bukan. Bukan ya. Terus bisnisnya apa gitu ya? Iya, bisnisnya apa bisa sampai begini? Bisnisnya kita ini adalah distributor dan sekarang sudah mulai merambah ke produksi brand sendiri, dan kita mempunyai jaringan reseller yang ada di seluruh Indonesia. Oh, bisa ya, bisa begitu. Itu mulai awal mulanya seperti apa ya? Itu ajaibnya dunia kita sekarang ya, online, semua serba online, dan kita 90% bisa dibilang online. Awalnya bermain online apa tuh? Awalnya tuh kita mulai dari 2015. Zaman-zaman Facebook. Iya, masih zaman-zaman Facebook. Itu dulu tuh saya nyari Klodi, Kang. Klodi itu popok anak. Oke, kain yang bisa dicuci ulang. Nah, dulu tuh ketika dulu itu anak masih miskin saya ya. miskin. Jadi cari popok yang dicuci. Jadi kan emang dulu tuh lagi hits banget, tapi susah ditemuin di offline. Pas usia baby saya dulu yang anak pertama itu usia 9 bulan. Nyari offline susah, akhirnya kita coba nyari online. Kan katanya kalau di itu waktu itu kan bukan karena miskin. Go Karena green, butuh ya. terus ya go green, terus bisa ya lebih hemat, memang bener lebih hemat gitu kan. Akhirnya nyari-nyari di online. Setelah itu saya tuh cuman cerita doang gitu di Facebook kalau misalkan anak saya tuh cocok pakainya. Nah, dari situ tuh orang-orang jadi nggak jualan, emang nggak jualan. nggak ada Itu niat sama gitu ya. sekali gitu buat jualan. Akhirnya dari situ cerita-cerita aja kalau itu teh manfaat. Terus temen-temen tuh pada komentar, beli di mana, berapa, aku mau dong beli. Gitu-gitu. Akhirnya dari situ, wah ini kayaknya bisa jadi peluang gitu. Akhirnya ya belajar dari situ, belajar buat membagi-bagi margin ke reseller. Nah itu awal mulanya seperti itu. Awalnya dari popok, terus tiba-tiba ada pesen jualan lah. Tiba-tiba coba ganti produknya, melebar, nggak popok aja mungkin gitu. Nah betul, jadi dulu inilah ya, ngambil barang-barang dari marketplace gitu, si S, si T itu kan. Berarti kalau boleh dirunut, awalnya itu jualan dulu melalui status. Iya, jadi status dulu kalau misalkan kita tuh manfaat ya si Klodi itu. Lalu gitu. bikinlah di grup gitu ya, bikin grup jualan awalnya itu. komentar-komentar biasa sih temen-temen tuh. Nah dari situ ya akhirnya ya pengen gabung jadi mitra gitu. Gimana sih mau jualin lagi gitu. Akhirnya punya kolam lah ibu-ibu gitu. Iya, yang memang pingin produk yang seperti itu. Tiba-tiba kolam itu kita pancing lagi dengan produk yang lain. Iya, masalahnya kan kalau di aja kan ya cuman segitu-gitunya Akhirnya gitu. nyanggut Akhirnya tuh ya. sampai dulu tuh aku pernah jualan
sarung galon loh, yang apa karakter kayak gitu. Terus mukena, nyari dulu tuh di si S itu ya. Oh ini produk tuh laris, terus Berarti murah, marketnya market si apa tuh yang pupok itu turunan-turunannya nih yang Iya, sama-sama ibu-ibu gitu betul, ya. pokoknya masih satu niche gitu lah ya, Oke. satu target market emak-emak. Sekarang udah berapa banyak tuh agen? Sekarang kalau dihitung ya sekitar 550-an. Aduh itu mah nggak usah ngiklan ya, 550 mah minimal tuh yang belanja 50% gitu ya. Lumayan. Udah lumayan. Memang kita sampai hari ini sih belum pernah ads, benar-benar organik Oh my semua. god, oh my god. Oh. Nah, itu teh kalau misalkan dihitung dari awal dapat untung berapa sampai sekarang tuh berapa? Aduh, nggak tahu ya. Kalau omset sekarang berapa? Saya tahu lah penghasilan sebulannya. Anda pikir beli rumah ini berapa? Si ibu ini tuh jarang ngeredit ya kalau ini beli rumah ini mungkin sekitar 900 jutaan lah. Bisa langsung cash, penghasilannya lah segitu ya Bu ya. Nah Bu, Ya Allah. berarti kalau begitu, nah kan nggak mungkin dong dengan banyaknya orang itu kerja sendirian tuh nggak mungkin. Ibu dibantu dengan tim atau? Alhamdulillah saya mulai tahun 2017 mungkin ya. Ngereyeh ya bahasa Sundanya. Ngereyeh, Dulu mah sereh. 1, 2, alhamdulillah sih sekarang 10. Udah 10 orang, 8 orang kerja di rumah, di kantor gitu. Yang 2 lagi dari rumah. Kan ibu tidak ngiklan dan tidak mungkin ada marketing, itu kerjanya buat ngapain? Aku kan grupnya beberapa grup Kang, jadi ada 5 grup, satu grup itu satu admin kayak gitu. Terus ada yang marketingnya ya kan kita tetap harus posting juga di Instagram, di TikTok. Instagramnya Flasko Kids kalau misalkan mau spill. Oh, Flasko Kids. Berarti Flasko Kids ini punya produk. Sekarang sudah mulai punya produk. Kalau dulu kita sebagai distributor aja, pemasar. Nah, makin kesini kita makin tahu, oh si market itu ternyata butuh ini. Karena kita jaringan distribusi, otomatis kan kita harus ngasih spare margin tuh cukup besar gitu ya, karena dibagi-bagi ke mitra-mitra. Jelaskan apa itu spend margin, apa itu dibagi-bagi, maklum gitu ya. Kalau otak saya kan otak yang lumayan lemot gitu. Ya intinya kan kalau misalkan jalur distribusi itu kan berarti kita harus berbagi komisi. Akhirnya kita harus mempunyai apa ya, range margin yang harus dibagi-bagi. Misalkan kayak kalau di sistem kita tuh si mitra tuh misalkan beli 1 sampai 5 piece, diskonnya misalkan 15.000. Kalau 6 sampai 10 diskonnya 20.000. Berarti itu salah satu selling pointnya Flasko Kids ya, karena ada margin itu. Kita berbagi margin, terus juga mulai tahun ini kita berlakukan ada reward point. Dalam 1 tahun bisa ditukar, ada mesin cuci, ada handphone, jodoh laptop. bisa nggak? Nah, itu masalahnya. Oh berarti ini kalau bisa diruntut, kalau di puncak itu apa, distributor ya? Cuman di kita sih sebenarnya nggak ada ini ya, nggak pakai istilah distributor, agen atau apa, karena pokoknya quantity aja. Setiap kita ngeluarin misalkan PO dalam waktu 1 minggu, satu produk A misalkan. Nah itu tergantung mereka. Ketika mereka masarinnya dapat 100 piece ya berarti harganya 100 piece. Kalau misalkan 20 piece ya berarti 20 piece. Kalau misalkan 1 ya nggak masalah gitu. Jadi tapi nanti yang reward itu akumulasi dari semua produk, semua jualan gitu. Tapi kalau misalkan skema harga sih per produk. Berapa persen perubahannya? Apakah minimal ordernya? Bisa dibilang sih kalau misalkan di atas 100 piece itu kita bisa kasih sampai 40%. Wow, berarti ya lebih ya menggiurkan sih sebenarnya. Ya itu selling point
salah satu selling pointnya Iya, di situ. cuman kita juga tahu lah ya, dari 40% itu mereka juga pasti masih harus ngebagi lagi ke yang lain. Jadi kita sih sebenarnya bisa dibilang bisnis jamaah lah ya gitu. Jadi kita saling aja, saling berbagi komisi, saling support, saling nguatin. Apalagi kalau kita tuh kan anggotanya emak-emak membernya. Jadi bener-bener kita mah nggak cuman jualan gitu, kayak kekeluargaan aja, malah justru curhat-curhatan kayak gitu. Itu mungkin yang salah satunya yang bikin ya poin inilah Plus ya. poin plus. Dan kalau bisa dirunut lagi, emak-emak itu juga yang yang beli ke kita juga punya pasukan. Punya Dikreditin lah, diapain iya, lah. terserah itu mau online atau ada yang punya toko offline, ya itu mah terserah masing-masing sih sebenarnya gitu. Nah, kalau kita bicara masalah bisnis kan tuh ada tempat ya, baik offline atau online. Nah, itu kalau mau beli kemana? Di online-nya, dan kalau di offline-nya kemana? Oh gitu. Kebetulan yang seperti saya tadi bilang 90% kita online. Oh. Kita nggak buka store offline sama sekali. Kalaupun buka ya paling reseller-reseller yang memang mau datang ke rumah aja ngambil barang. Itu udah udah kayak pesenan aja gitu. Kita nggak punya. Kalau misal bisa gini, nggak punya stok. Kalau kayaknya gini, kenapa nggak ada tokonya, takut tipu gitu enggak? Ada yang netizen pernah ngomong sih, gitu. alhamdulillah. Mungkin kalau online sekarang ngelihatnya dari sosmed mungkin. Terus kita juga sering kayak share testimoni kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya mau datang ke sini bisa lah ya. Boleh. Malah justru reseller yang di luar kota tuh sering kok, misalkan main ke Garut, ayo mampir. Mana ini teh alamatnya apa? Ngobrol. Namanya Kafling Haji Aso, Kampung Ciocong, Desa Mekar Galih, Kecamatan Tarogong Kidul. Wow, namanya internasional sekali ya, Kampung Ciocong. Kampung, ini tuh di kampung. Di kampung tapi rezeki kota. Tapi sekarang mah musim ya Bu, orang kota malah wow kelihat orang kampung teh. Kan kalau dulu mah kita ngelihat orang kota ya. Tapi begitu. Nah ini Bu, aku teh karena dikejar-kejar setan, dikejar-kejar waktu. Tadinya mau lama, ini satu saja sebelum kita menutup perjumpaan kita. Apa sih tips gitu yang bisa diberikan kepada TDA-ners di luar sana yang ingin memulai bisnis? Kalau menurut aku sih mulai aja dulu, Kang. Jadi sekarang itu kan udah nggak kayak dulu. Sekarang tuh orang jualan online tuh udah sangat familiar gitu. Bahkan si ilmu itu udah sangat bertebaran di TDA apalagi gitu. Masuk kan. TDA ya, biar lebih tahu. TDA itu salah satu komunitas yang emang benar-benar support gitu. Ketika kita down atau ketika kita lagi butuh masukan, sharing itu ya di TDA ketemunya gitu kan. Masih satu masalah, terus misalkan dia punya solusi apa, oke, berarti aku harus gini gitu. Jadi salah satunya juga harus masuk komunitas biar menguatkan. Terus kalau aku sih mulainya dari dropshipper dulu, nggak apa-apa. Dropshipper, nyoba dulu gitu ya. Reseller, nggak harus kita tuh harus punya produk dulu. Itu kan modal udah gede, kita belum tahu marketnya juga bahaya gitu. Bahaya. Jadi setelah kita udah tahu dari awal merintis itu nanti lama-lama kita tahu produk apa sih yang dibutuhkan pasar, baru deh kita bikin. Bagus. Berarti kan sekarang kalau misal pingin usaha tapi nggak modal, itu udah laule ya. Itu mah udah. Tinggal ada produk orang ya, jualin aja produk orang ya. Oke. Udah ada alasan. Aduh Ibu, ini ilmunya sangat cerah ceria seperti hari ini. Cerah berembun ya. Terima kasih sudah menyambut saya dan tim. Semoga Ibu kedepannya lancar dan TDA juga ya kedepannya. Amin. Nah, buat teman-teman yang dimanapun kalian berada, semoga ilmunya bermanfaat. Dan kalau syukur-syukur tidak puas ya, bisa langsung bergabung di komunitas Tanan di Atas, karena kita tidak bisa hidup sendirian, apalagi berbisnis ya Bu, butuh mentor. Siapa tahu nanti bisa belajar sama Bu Dea. Oke, tanpa basa-basi lagi, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.